Selamat datang di kisah nyata. Kali ini saya akan membawakan kasus tentang misteri kematian Ellie Salam di Hotel Cecil. Di sebuah hotel yang memiliki sejarah kelam di pusat kota Los Angeles, ada seorang perempuan ditemukan di dalam tangki air di atap hotel, dan akses menuju atap hanya bisa dilakukan lewat tangga darurat dan sebuah pintu yang terkunci rapat. Ini bukan bagian dari naskah buku detektif Conan. Peristiwa ini benar-benar terjadi dan telah memicu perbincangan hangat di seluruh dunia. Para penggemar misteri hingga pengguna internet untuk seketika lamanya bermain menjadi detektif dunia maya. Semuanya dilakukan dalam usaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ellie Salam. Peristiwanya dimulai pada tanggal 19 Februari 2013, ketika para penghuni Hotel Cecil di pusat kota Los Angeles mengajukan komplain pada pengurus hotel mengenai aliran air yang terlalu kecil. Jadi, seorang petugas pemeliharaan segera mengambil kunci pintu menuju atap hotel di mana tangki penampungan air berada. Apa yang ditemukannya segera menimbulkan gelombang kejut ke seluruh penghuni hotel. Di dalam salah satu dari 4 tangki yang ada di atap itu, ditemukan sesosok mayat yang diidentifikasi sebagai Ellie Salam, salah satu penghuni hotel yang telah dinyatakan hilang selama lebih kurang dari 19 hari. Biodata tentang Ellie Salam. Ellie Salam adalah seorang mahasiswi di University of British Columbia, Kanada. Usianya 21 tahun dan pada tanggal 26 Januari 2013 dia pergi ke Los Angeles seorang diri dan pergi check-in ke Hotel Cecil. Ia terlihat terakhir kali oleh staf hotel pada tanggal 31 Januari. Pada tanggal 13 Februari, Kepolisian Los Angeles merilis sebuah rekaman CCTV lift hotel yang meminta bantuan masyarakat yang mungkin melihat Elisa. Pada tanggal 19 Februari, mayat Ellie Salam ditemukan di dalam tangki. Ada 2 hal yang menjadi misteri utama dalam kasus ini. Yang pertama adalah apa yang sedang dilakukan Elisa di dalam lift yang terekam oleh CCTV. Dan yang kedua adalah bagaimana Elisa bisa naik ke atap dan masuk ke dalam tangki. Ada rekaman CCTV yang dirilis pihak kepolisian. Terlihat cukup aneh. Ia masuk ke lift di lantai 14, kemudian menekan beberapa tombol sekaligus sambil mendekatkan kepalanya. Lalu ia menunggu pintu lift tertutup. Pintu lift tidak kunjung tertutup, jadi Elisa memeriksa keluar dengan cara yang tidak biasa. Setelah memastikan tidak ada yang aneh, ia kembali masuk ke lift, berdiri sebentar, lalu merapat ke sudut lift seakan-akan sedang bersembunyi dari seseorang. Lalu ia keluar lift lagi, melihat ke kiri dan masuk kembali ke dalam lift sambil menekan-nekan ulang tombol lift. Setelah itu ia kembali keluar. Di sebelah kiri lift ia menggerak-gerakkan tangan seperti sedang menari atau berenang. Lalu ia pergi dan pintu lift tertutup. Apa yang sedang terjadi pada Ellie Salam dalam lift tersebut? Mengapa ia bertindak begitu aneh? Lalu, bagaimana ia bisa berada di dalam tangki? Bagaimana caranya naik ke atap dan terkunci? Jika Ellie Salam dibunuh, maka lokasi dan kondisi yang menyertai penemuan mayatnya menunjukkan kalau pembunuhan ini adalah sebuah kejahatan yang sempurna. Menurut pihak kepolisian, mereka memiliki lebih dari 100 jam rekaman CCTV di dalam Hotel Cecil. Namun, memutuskan hanya merilis rekaman di dalam lift tersebut untuk mempermudah warga yang mengenalinya karena Ellie Salam yang terlihat di rekaman tersebut agak berbeda dengan foto-foto di Facebooknya. Pada tanggal 22 Februari 2013, pihak kepolisian menyelesaikan otopsi dan mengumumkan kalau penyebab kematian Ellie Salam
belum bisa dipastikan, dan pengumuman selanjutnya akan menunggu hasil pemeriksaan toksikologi terlebih dahulu. Pada tanggal 21 Januari 2013, seluruh pemeriksaan selesai dan pihak kepolisian mengumumkan bahwa kematian Elisa Lam terjadi akibat accidental drowning atau tenggelam karena kecelakaan. Pemeriksaan ini juga menemukan kalau Elisa menderita bipolar disorder. Dalam artinya, penyakit mental yang berhubungan dengan perubahan mood yang drastis. Pihak kepolisian tidak mengelaborasi lebih lanjut. Jadi, tidak ada aksi kejahatan sempurna seperti yang diperkirakan banyak orang. Pengumuman ini membuat keluarga Elisa cukup kecewa karena tidak ada keterangan bagaimana Elisa bisa sampai ke atap. Apakah pihak kepolisian benar-benar telah menyelesaikan kasus ini? Ataukah ada kemungkinan lain? Sebelum kita berspekulasi yang aneh-aneh, kita perlu menyadari satu hal. Kasus ini tidak akan bisa dipecahkan hanya dengan melihat beberapa foto atau rekaman serta membaca beberapa cuplikan berita. Dalam kasus Elisa Lam, kita butuh semua rekaman CCTV dari Hotel Cecil. Kita juga butuh transkrip wawancara dengan semua karyawan dan tamu hotel. Lalu, hasil pemeriksaan lokasi tangki dan jalur menuju atap di sidik jari yang ditemukan. Hasil pemeriksaan kamar tempat Elisa Lam menginap, ponsel Elisa, dan masih banyak lagi. Tanpa semua itu, kita hanya memiliki spekulasi. Kematian Elisa Lam menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Pada tahun 2021, seorang penulis bernama Jack Anderson merilis sebuah buku berjudul Gone at Midnight dengan misterius Death of Elisa Lam. Dalam buku ini, Anderson mengusulkan sebuah teori baru tentang penyebab kematian Elisa Lam. Buku ini memaparkan berbagai bukti dan informasi yang telah dikumpulkan oleh penulis selama bertahun-tahun, termasuk laporan polisi, rekaman CCTV, dan wawancara dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Anderson juga memeriksa teori konspirasi dan hipotesis lain yang telah beredar di internet sejak kasus ini menjadi viral di media sosial. Dalam bukunya, Anderson menawarkan teori baru tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam kematian Elisa Lam. Ia berpendapat bahwa Elisa menderita gangguan bipolar dan mengalami episode psikotik saat ia berada di hotel. Menurut Anderson, Elisa mungkin memutuskan untuk memanjat tangki di atap hotel yang menghindari orang-orang yang mengikutinya, dan akhirnya tidak sengaja terperangkap di dalamnya. Namun, buku ini masih menuai kontroversi dan kritik dari banyak pihak, termasuk dari keluarga Elisa Lam sendiri. Mereka menganggap bahwa buku ini tidak memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan teori baru yang diusulkan oleh penulis. Meskipun begitu, Gone at Midnight tetap menjadi sumber inspirasi penting bagi mereka yang tertarik dengan kasus Elisa Lam dan misteri di sekitar.